Saya bilang gitu ya kepada diri saya dan teman-teman, kalau pengen merasakan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah dengan Allah. Percaya dulu gitu loh dengan Allah. Kebanyakan di antara kita masih menjawab seperti ini. Saya sih mau percaya Ustadz, tapi bagaimana gitu. Betul ya? Betul nggak? Saya mau percaya, cuman gitu. Jadi ketika kita kemudian kepengen gitu ya, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, step yang pertama kita percaya sama Dia. Jangan percaya sama nasib kita. Jangan percaya sama keadaan kita. Keadaan kita ini keadaan menipu loh. Benar gak? Bahwa kalau kita melihat keadaan kita, maka keadaan kita itu sering kali menipu diri kita. Orang yang di PHK dan di hari yang bersamaan dia kena kecelakaan tunggal motor. Anaknya juga kepleset lalu kemudian luka. Kira-kira apa definisi dia pada hari itu? Apes. Sial. Banyak musibah. Tapi keadaan aslinya nggak tahu. Bisa jadi pada hari itu Allah selamatkan dia. Betul? Pada hari itu misalkan kalau dia tetap di kantornya, mungkin ada kejahatan yang dia akan lakukan bersama teman-temannya atau apalah. Hari itu mungkin Allah selamatkan juga anaknya. Menipu. Bila hari itu seorang perempuan menikah, pada hari yang bersamaan kemudian sang suami dapat promosi jabatan. Pada hari juga yang bersamaan tamu-tamu penuh dengan keceriaan datang. Dari 1000 undangan, 1000-1000-nya terlihat di daftar absen hadir. Pesta pernikahan 2 hari 2 malam berlangsung lancar, khidmat. Kira-kira keadaan seperti itu keadaan yang membahagiakan atau menyusahkan? Bahagia. Mata kita ngelihat bahagia. Bila saudara-saudara yang saat ini kuliah, lalu kemudian lulus, predikatnya cum laude, 3,7, 3,8. Dipanggil ke barisan depan. Siapa yang bilang bahwa hari Anda adalah hari yang kacau? Sementara tidak ada yang tahu, itulah puncak kekacauan. Setelah hari itu ada pintu gerbang kehinaan yang dia akan masukin. Belum tentu juga tahu. Maka percaya kepada Allah di apapun kemudian urusannya itu memang menguntungkan kita. Dengan satu catatan, harapan seperti apa? Karena orang bilang, saya percaya sama Allah, sah, boleh. Seperti yang Allah sinyalir di beberapa surah, di beberapa ayatnya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan bilang, akan mengatakan bahwa Allah yang menciptakan. Bahkan ada yang mengatakan dia Islam. Tapi pernyataan itu Allah bilang bohong. Maka untuk dikatakan percaya pun perlu syarat. Syarat berikutnya ternyata amal soleh. Ada tindak nyatanya.
Tapi saya sepakat. Ketika saya kemudian butuh keajaiban Allah Subhanahu wa taala, bayar utang, keluar dari kemiskinan. Pengen hidup enggak lagi dimaki-maki orang. Pengen melihat orang tua senyum karena memiliki saya sebagai anaknya. Pengen ngelihat paman, bibi seneng karena ngelihat saya sebagai ponakannya. Pengen ngelihat orang tua angkat seneng karena merasa tidak pernah sia-sia mengangkat saya sebagai anaknya. Pengen ngelihat para guru seneng, ridho karena pernah mengajar saya sebagai muridnya. Pada saat gelap semua keadaan, saya ngelihat cahaya. Cahaya itu adalah Islam. Cahaya itu adalah Allah. Islam dengan segala peraturannya, Allah dengan segala peraturannya. Simple. Simple. Lakukan saja yang terbaik dari semua ibadah yang Allah gariskan kepada hamba-hambanya. Dan jauhi larangan sebaik-baik apa yang Allah gariskan juga untuk tidak dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka cahaya itu akan datang. Akan coming. Sekarang tengok diri kita. Tengok diri saya. Tengok diri mbak, emas semuanya. Akankah keajaiban itu datang kalau kita tidak bersama-sama yang maha keajaiban itu? Akankah keajaiban itu kemudian kita dapati bila kita tidak pernah bersama-sama dengan yang maha ajaib? Enggak pernah. Enggak ada. Bila ada, maka datangnya dari setan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Wa ma anzala 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Jangan sampai ternyata ya yang datang itu menurut kita pekerjaan. Kita sogok pekerjaan datang. Bukan pekerjaan. Kita nyontek. Kita skripsi pun bayar. Kita deketin kemudian dosen dengan cara-cara yang tidak sepantasnya, tidak sewajarnya. 4 tahun penuh saudara mengejar ilmu tanpa mengejar Allah Ta'ala. Enggak ada sholat subuh berjamaahnya. Enggak ada sholat zuhur berjamaahnya. Saudara lalai sholat asar. Saudara tergesa-gesa di sholat maghrib. Saudara tidak menikmati sholat isya. Maka puncak kegagalan itu justru adanya pada saat wisuda.